Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vira Agustin, siswa kelas 11A MA Darul Hikmah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, nama lengkapnya adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr. Sejak kecil, ia telah terbiasa dengan kekerasan dan teror. Dari situlah ia menjadi salah satu perompak besar dan ditakuti. Jauh sebelum Abu Dzar masuk Islam, ia merupakan seorang perampok orang-orang kaya, namun hasilnya dibagikan kepada kaum duafa. Ia lahir dari keluarga Al-Ghifari, hingga akhirnya datang hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar sangat menyesali perbuatan yang telah menyebabkan para korbannya menderita dan mengalami kerugian. Kerusakan dan derita para korban yang disebabkan oleh aksinya itulah yang menjadi celah masuknya cahaya ilahi kepada hati Abu Dzar. Itu pun akhirnya mengajak seluruh teman-temannya untuk bertaubat, namun kaumnya menolak dan diusir dari tanah kelahirnya sendiri. Ia tidak sendirian, ditemani dengan ibu dan saudara laki-lakinya bernama Anis Al-Ghifari. Mereka kemudian pindah ke Najd. Abu Dzar akhirnya menjadi sosok revolusioner di tempat tinggal yang baru. Ia banyak menciptakan ide-ide baru, namun sayangnya idenya ditolak oleh masyarakat setempat. Akhirnya Abu Dzar pindah ke Mekah. Saat ia datang ke Mekah, kondisi Mekah sedang kacau dan ada pertentangan antara suku kafir Quraisy dan kaum muslimin. Dari situlah Abu Dzar pun langsung tertarik untuk masuk agama Islam. Sesampainya di Mekah, ia langsung menuju rumah Rasul. Namun sayang sekali, dia tidak dapat menemui Rasul pada hari itu. Abu Dzar baru bisa bertemu dengan Rasul pada hari kedua setelah tiba di Mekah, karena suasana di Mekah pada saat itu tidak kondusif. Akhirnya Nabi memerintahkan umatnya untuk menyembunyikan keislaman mereka. Namun secara terang-terangan Abu Dzar mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang kafir. Akhirnya ia pun mendapat siksa dari para penduduk kaum kafir Quraisy. Abu Dzar terus mengulangi perbuatannya hingga penduduk Mekah akhirnya berhenti menyiksa mereka. Mengetahui bahwa Abu Dzar keturunan dari suku Ghifar, bila ia meninggal maka tidak ada lagi jalan bagi penduduk Mekah untuk pergi ke Syam. Setelah masuk Islam, Abu Dzar merupakan sahabat yang sangat masyhur. Bahkan ia berhasil mengislamkan hampir seluruh sukunya yang suka merampok. Bukan hanya itu saja, kezuhudan Abu Dzar ini dapat dilihat dari penolakannya terhadap gaya hidup mewah. Ia merupakan pribadi yang sangat dermawan dan berpegang pada prinsip Islam. Dalam hal kekayaan, ia sangat keras dan berpendapat bahwa menyimpan harta yang lebih dari keperluan hukumnya haram. Dalam kalangan Sufi, Abu Dzar dipandang sebagai perintis gaya hidup Sufi. Sepanjang hidupnya, ia memilih hidup dalam kefakiran, meskipun peluang untuk hidup kaya. Dan di kalangan ahli hadis, beliau dikenal sebagai perawi hadis. Ia meriwayatkan 281 hadis Nabi SAW. Keteguhan dalam membela kaum lemah menjadi ciri khas corak perjuangan Abu Dzar Al-Ghifari. Hingga suatu saat ia tidak sepakat kepada kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang akan mendirikan Bait al-Mal, pembendaharaan negara, guna mengurus harta umat Islam. Karena dikhawatirkan akan terjadi perampasan harta umat Islam dengan dalih untuk harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga saat berkunjung ke Damaskus pada tahun 32 Hijriyah, Abu Dzar menyaksikan Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan sedang membangun istana hijaunya Al-Hijra yang megah.
Abu Dzar berkata kepada Muawiyah, "Kalau engkau membangun istana dengan hartamu, itu berlebih-lebihan. Kalau engkau membangun dengan harta rakyat, engkau berkhianat." Keberanian dan ketegasan sikap Abu Dzar ini mengilhami tokoh-tokoh besar selanjutnya, seperti Al-Hasan Basri, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, dan lainnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dengan 7 wasiat. Yang pertama, mencintai orang miskin. Kedua, lihat orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan. Ketiga, menyambung silaturahim. 4, memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. 5, berani berkata benar meskipun pahit. 6, tidak takut celaka ketika berdakwah di jalan Allah. 7, tidak meminta-minta. Dalam sepenggal kisah ini, keteladanan Abu Dzar Al-Ghifari yang bisa kita ambil adalah saat kita berniat ingin mengubah menjadi lebih baik, Allah akan menolong kita, dan masih banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan jangan lupa hal-hal buruk yang ada dalam kisah ini jangan sampai ditiru. Hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.